Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, baik yang di mancanegara maupun di dalam negeri, ya. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Kemudian lagi dari semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih sekali, terima kasih sekali, terima kasih sekali atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa kalian juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Ya, sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ini ba'da subuh kita langsung tancap gas, naik shooting ya, sehingga nanti waktunya bisa cukup, sehingga Gra itu tidak lagi terlambat sekolahnya, ya. Kita masuk seri yang keempat ya. Inilah wahyu yang pertama kali turun. Seri yang kelima. Kadang-kadang lain yang dipikir, lain yang diomong. Oke, kita masuk seri yang kelima, ya. Kemarin aku sudah sampaikan ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan, yaitu lokus dan tempus. Tempusnya tentu nanti akan menjawab ini. Wahyu yang pertama kali turun itu tempus itu. Sekarang kita, sebelum nanti kita masuk ke data historikalnya ya. Sekarang kita tentukan dulu lokusnya, ya. Lokusnya, ya. Ini supaya lebih jelas aku hapus lagi ya. Jadi sebuah peristiwa kalau dalam dunia hukum itu bisa dianalisis ya berdasarkan tempus dan lokus. Kalau anak hukum ngerti itu apa itu tempus delicti, lokus delicti. Nanti kalau terkait dengan Yesus itu corpus delictinya apa, ya. Bukti dari sebuah kejahatan itu dilakukan itu apa, ya. Karena peristiwa kehidupan kita kan tidak tidak lepas dari ruang dan waktu. Maka tempus dan lokus itu membuat kita bisa lebih mudah untuk menganalisa permasalahan, ya. Oke. Ini segumpal darah ini, ya. Aku hapus dulu. Ini Alphard, ini pembuka ya. Oke. Aku keringkan dulu supaya nanti bisa dipakai. Sekarang kita mau lihat lokusnya ya. Di mana lokus itu bisa kita tentukan ya, kita akan mendapatkan jawaban yang clear.
Oke, dah. Alhamdulillah. Mengusir dingin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, aku berkali-kali katakan wahyu itu apa sudah kita diskusikan nanti kalau yang belum tahu ya lihat aja videonya, tanya sama seniormu ya, tajuknya apa kita aku juga lupa lah karena sudah banyak video kita ya. Wahyu sudah kita diskusikan. Nah, sekarang wahyu itu nanti kan terbagi dia ya. Ini harus jelas karena Al-Quran itu turunnya acak ya. Ada surat, ada ayat. Ya. Kumpulan dari ayat-ayat disebut surat. Nanti kumpulan dari surat, ya itulah yang disebut Al-Quran. Ada 114 surat. Nah, gue di sini kagak membreakdown antara surat dan ayat, tapi gue langsung masuk ke wahyu. Wahyu yang pertama kali turun itu yang mana? Ya, clear ya? Supaya kamu nggak lagi bingung nanti. Karena nggak surat pertama turun, terus pertama habis, baru turun surat kedua habis, sampai turun surat ketiga, enggak begitu. Oke. Kita sekarang bicara tentang lokusnya aja ya. Jadi dalam bahasa hukum itu ada locus delicti, ada tempus delicti, ada nanti corpus delicti. Nanti kalau kita bahas masalah penyaliban Yesus itu, kita akan masuk ke dalam diskusi tentang korpus. Korpusnya apa? Ya, ini sementara nggak kita perlukan, kita abaikan. Kita berbicara tentang locus dan tempus. Ya, tempusnya juga enggak. Nanti maybe di ujung ini nanti ya, atau kita lihat ya nanti. Aku akan jelaskan dulu tentang locusnya. Locus itu lokal, location, tempat. Ya, tempat turunnya di mana? Paham ya? Oke. Makanya gue tulis gini supaya kalian gampang mengikutinya. Ada yang protes sih, jangan dihapus-hapus Pak yang udah ditulis. Jangan dihapus-hapus Gus gitu. Ya kalau nggak dihapus-hapus nggak cukup, nanti dia memanjang. Bisa sih memanjang terus, cuman kameramennya ini kan standby, nggak kameramen yang ada orang yang memang bergerak gitu ya. Makanya dia nggak bisa shot wajah ya. Jadi dia apa standby di situ. Kecuali kameramen seperti yang kita buat film sinetron itu dia bisa meng-close up ini, meng-close up wajah ya. Oke. Sebelum aku jelaskan, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian ya. Kita nanti akan berbicara tempus. Tempusnya di mana? Sorry, bukan tempus. Lokus. Ini jadi salah-salah. Ya. Lokusnya di mana? Tempatnya di mana? Gitu. Ya. Lokus. Nih. Minum kopi dulu ya, pengusir dingin. Bismillah.
Oke, aku bacakan komen yang masuk ya dari kalian dan terima kasih atas apresiasinya sudah meluangkan waktu untuk berpikir kemudian menuliskannya. Oke, pertama kali dari Kang Mas Septian 69 hadir. Kenyamanan tindik penutup empek tato ada keseimbangan saja. Oke, terima kasih atas komennya untuk Kang Mas Septian ya. Sebetulnya aku jauh-jauh hari sudah bilang sih ya, hal-hal yang lahiriah itu sudah selesai lah, sudah nggak perlu dibicarakan. Dan ketika aku mau pakai tindik juga itu sudah aku beri informasi jauh-jauh hari sebelumnya kan. Ya, supaya kalian tidak terjengah-jengah gitu ya. Dan seperti aku bilang itu bukan barang baru dalam kehidupanku sejak tahun 90-an kalau nggak 91-an. Ya. Jadi sebetulnya kita ngaji di sini itu ya sudahlah, kan sudah cukup dewasa lah. Dan aku minta kalian berdewasa. Dewasa itu bukan usia ya, tapi dewasa itu kerangka berpikirnya. Kita sudah melalui hal-hal yang lahiriah ya. Kita tidak mengukur keberagamaan seseorang dari hal-hal yang lahiriah. Kan aku sudah pernah menukilkan untuk kalian apa yang dikatakan presiden pertama kita, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Meskipun aku ada kekecewaan terhadap beliau, ketika beliau menandatangani eksekusi kematian sahabatnya bermimpi tentang Indonesia yang indah, satu kamar, satu bantal, satu guru. Dialah Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo. Ya, itu kalau ditanya apa sih yang kamu sesalkan dari Bung Karno, meskipun kita harus tahu Bung Karno itu juga manusia, nggak ada yang sempurna. Yang namanya manusia sama gue ini kan sekedar pengajar doang, atau kalau bahasa kerennya ya ustadz. Ustadz itu juga kan manusia, nggak ada yang sempurna. Kalau kamu mau ngaji cari ustadz yang sempurna, sampai modar gue nggak akan ketemu. Ya, itu perlu kedewasaan berpikir. Ya, jadi yang penting ilmunya saja. Nah, nanti di tengah perjalanan yang baik dari ustadz itu kamu ambil, yang nggak baik menurutmu ya kamu tinggal. Gitu aja kan sudah selesai. Jadi seperti yang dikatakan Bung Karno, kalau Islam itu hanya diukur oleh baju, maka aku tidak hadir di sana. Tetapi kalau keislaman itu diukur, bagaimana kita mencintai Gusti Allah Agung, Kanjeng Nabi dan Islam, saya adalah orang yang pertama hadir di sana. Itu begitu. Jadi repot kalau ngaji di sini, tapi kerangka berpikirnya masih kekanak-kanakan, masih berbicara hal-hal yang lahiriah. Sedangkan aku mengajak kalian dengan kecepatan 100 km per jam meninggalkan hal-hal yang lahiriah. Gue kan pernah bilang, keislaman itu diukur dari bagaimana dia mentaati perintah-perintah Gusti Allah Agung. Bukan dari tampilan-tampilan lahiriah. Ya. Mungkin nanti ada yang tanya, loh bagaimana dibilang taat dia pakai giwang seperti perempuan. Itu panjang bos diskusinya. Kalau kamu tidak paham hukum atau fikih itu sudah. Itu panjang diskusinya. Aku sudah bilang kemarin, tapi aku tidak mau mengatakannya lebih rinci lagi, nanti dibilang apologi. Apologi itu membela diri. Ya sudahlah seperti itu bilang. Jangan sampai sesuatu yang tidak kamu senangi dari aku, itu justru menghambat kamu untuk mendapatkan kebenaran yang aku sampaikan. Jelas ya? Jadi berpikir dewasa. Kita tidak lagi mengukur keislaman kita dari hal-hal yang lahiriah. Apalagi ini zaman virtual. Ya, kesolehan virtual itu sangat bisa di framing, tinggal beli baju ya kira-kira kita bawa duit nggak sampai 1 juta lah, 500.000 itu sudah cukup beli baju takwa, beli apa, sorban apa-apa yang dari lahiriah, wah ini ustadz ini. Apa susahnya gitu. Ya, tapi kan kamu digobloki karena kamu dibodohi. Ya.
Karena kesalehan virtual itu belum tentu terwujudkan dalam kesalehan sosial. Ini zaman-zaman Android, bukan zaman batu lagi. Aku bukan tipe orang yang seperti itu. Aku ingin kalian mengenal aku apa adanya. Ya, jadi kalau ketemu aku di darat nanti nggak kaget. Makanya aku itu menikmati kehidupan itu enjoy karena aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang di luar dari aku. Aku bilang ngontrak, ya rumahku memang ngontrak, ada tamu ya biasa saja. Nggak terus aku bilang gue punya villa, gue punya mobil, enggak. Gue pakai giwang ya pakai giwang gini aja biasa. Karena dalam kehidupan gue seperti ini, jangan gue supaya dilihat ustadz pakai apalah yang dari aksesoris. Oh itu ustadz. Ternyata kesalehan virtualnya yang seperti itu tidak sama dengan kesalehan sosialnya. Dalam kehidupan sehari-hari dia ternyata ya pakai giwang. Kan itu kamu kan dibohongi gitu. Aku bukan tipe itu. Makanya kadang-kadang ya keterus-teranganku, keblak-blakanku itu juga kadang-kadang menjadi masalah. Tapi apapun itu tetap aku lakukan. Istri itu kan ya karena mereka makhluk dari Bani Hawa kan, bukan Bani Adam. Kalau Bani Adam kan secara universal logiknya bermain, tapi Bani Hawa itu kan perasaannya. Aku bilang sama istriku, tolong hargai kejujuranku. Karena aku tidak bisa berbohong, aku mengatakan apa yang aku alami gitu. Karena apa? Kejujuran kita itu kadang-kadang menyakitkan istri kita loh. Kita kan laki-laki, misalkan ada cewek, oh cewek ini kok soleha banget ya, gue demen loh. Gue ngomong ke istri gue. Gue sudah bilang, tolong kejujuranku itu kamu hormati. Gitu loh. Gue bukan tipe yang orang, gue diam aja lah. Enggak. Kalau gue seneng sama cewek ya, gue ngomong sama istri gue seneng sama cewek itu. Kok soleha banget ya. Kok nggak neko-neko. Karena selera gue lain. Selera gue waktu masih mahasiswa, gue paling seneng yang seksi-seksi yang. Jadi gini ya. Dulu gue, kalau nonton film itu mesti gue itu di depan dan cewek gue di belakang dan dia ngerokok. Setelah gue dulu yang begitu-begituan lah. Tapi setelah perjalanan waktu dia berubah gitu loh. Ya. Gue nggak demen yang begitu-begitu. Gue demen itu sekarang yang soleha, yang auratnya tertutup. Tapi gue nggak, jujur gue nggak seneng lihat perempuan pakai apa namanya cadar. Gue nggak suka. Perkara kalian ada yang suka, istrimu digibutan, ya itu urusanmu, bukan urusanku. Aku nggak suka. Karena itu memutus komunikasi sosial. Kalau mau dibahas dari fikih, ayo. Kita kan harus lihat bagaimana asal-usul fikihnya. Terus wajah ditutup itu. Tapi aku tetap menghormati. Kalau istrimu kamu kasih penutup muka sehingga nampak matanya saja, terserah itu selera kamu. Kalau gue nggak demen. Jujur gue nggak demen yang begituan. Gue ingin kita bersilaturahmi, bersaudara itu saling kenal. Mau nggak setuju dengan fikih gue, itu urusan gue. Lu pakai fikih lu sendiri. Ya. Jadi gue seneng. Misalkan jemput kerja, ada kan istri gue kan kerjanya di kampus, ya banyak mahasiswa yang brengsek juga banyak, tapi yang soleh juga kan banyak. Kalau gue seneng, gue seneng dengan tampilan seperti itu, gini gitu. Gue ngomong, itu kan jujur gitu loh. Makanya gue bilang, gue ingatkan, tolong hargai kejujuranku, karena kejujuran itu kadang-kadang menyakitkan orang karena kejujuran kita. Lah aku pakai giwang, itu kejujuranku bahwa aku yang kamu kenal di virtual, itulah aku yang kamu kenal di dunia sosial. Bukan di virtual bergaya soleh, nanti di sosialnya bajingan, itu aku enggak mau. Jadi sebetulnya kalau ngaji di sini, tapi kan kemarin tuh yang santri kita itu kan masih baru ya, kita maklumi lah ya, kita maklumi. Kalau sudah ngaji di sini tuh berpikirlah dewasa. Berpikir ya, bukan umurnya. Karena kadang-kadang umur sudah bau bangkai juga nggak dewasa itu ada. Gitu. Ya, bahwa kita
tidak lagi mengukur kesolehan seseorang itu atas dasar hal-hal yang lahiriah. Itu intinya. Jadi sebetulnya hal yang begitu sudahlah kita lalui. Ya, kalau kamu melihat guru, ustadz, kiai atau apapun, nggak ada yang sempurna. Nggak ada, karena mereka bukan nabi. Termasuk gue bukan nabi. Jadi ambil saja yang menurut kamu baik, yang menurut kamu nggak baik jangan kamu ambil. Jadi jangan sampai ya ada sesuatu yang tidak baik dari aku menurutmu itu mengganjal sehingga kamu menolak kebenaran yang aku sampaikan. Itu perlu digarisbawahi. Oke? Jadi haus gue. Untuk Kang Septian terima kasih ya atas komennya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian soleha kita Giswati, alhamdulillah hadir Tuan Guru, telat karena kesibukan. Dan setuju Al-Fatihah itu adalah wahyu yang pertama kali turun karena pembuka atau awal. Yang di depan sudah pasti awal atau pembuka dan yang akhir sudah pasti penutup. Logika rasionalnya begitu. Soal tampilan Tuan Guru luar dalam idola banget. Ya, terima kasih. Ya, kan ini repot. Kalau gue harus mengikuti keinginan kalian semua, ya nggak mungkin bisa. Salah satu, ini padahal cewek ini, ya. Dia bilang apa? Soal tampilan Tuan Guru luar dalam idola banget stylenya. Ya. Apalagi kerangka berpikirnya, sesuatu yang unik, cerdas dan berani. Salam Isra semuanya. Nah, dia oke, tapi sebentar lagi ada yang nggak oke. Terus mana yang mau dituruti? Nuruti orang itu tidak akan pernah bisa karena setiap orang itu punya kemauan sendiri-sendiri. Seperti si Giswati welcome dengan tampilan seperti ini. Nanti ada lagi yang tidak welcome, terus mana yang mau dituruti? Maka pesan aku, jadilah dirimu sendiri ketika kamu yakin itu sebuah kebenaran. Penilaian orang lain biarkan, kasih hak mereka menilai, tapi jangan penilaian itu mengusik kebahagiaan hidup lu gitu ya. Oke, untuk Giswati terima kasih atas 3 merah hatinya dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Matur nuwun nun, terima kasih untuk solehu Giswati. Kemudian Bapak kita Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari sedang izin nyimak Gus. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Gusti Allah dan rezeki yang berkah. Salam Isra bagi semua saudaraku di channel ini. Terima kasih. Injil Bapak, sama-sama. Waalaikumsalam. Doaku juga untuk Bapak yang ada di Deli Serdang ya. Bahagia bersama keluarga ya. Merajut hari tua, masa tua dengan sebuah keindahan. Itu bagaimana caranya? Mendekatkan diri kepada Gusti Allah Agung. Seperti ini Bapak kita ini. Ya, tapi masih aja mau ngaji bersama kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Gusti Allah Agung. Itu sebuah keindahan. Kita kan banyaknya berpikir bagaimana hidup enak. Pernahkah ketika kita mau tidur kita berpikir bagaimana supaya nanti mati enak? Itu pernah berpikir enggak? Mati enak itu juga harus diperjuangkan, bukan hidup enak saja. Masalahnya bagaimana kamu akan mati enak kalau kamu tidak dekat kepada Gusti Allah Agung. Ya, maka kita mendapatkan sebuah contoh yang baik dari Bapak kita Abdul Muluk yang ada di Deli Serdang dalam usianya yang sepuh masih tetap mau mengaji. Nanti ada lagi yang Bapak kita dari Bandung, Abah kita. Terus ada lagi Abah kita, Bapak kita yang dari Tangerang. Ya. Bahkan yang Tangerang itu alumni IAIN itu. Pernah menjadi mahasiswanya almarhum Prof. Azubandi Ashar. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Abdul Muluk dan kita bergeser ke Jingga Muslim. Oh, lumayan.
Ini nama baru ya. Gus, salam dari Poso. Oh, dari Poso. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku. Oh, sering ngikutin, cuman jarang komentar ya. Kali ini baru komen, Gus. Tolong dibahas juga subhat-subhat yang menyerang Kanjeng Nabi dari konten sunnah Nabi milik polemikus Kristen yang sedang viral dalam rangka pertahanan bagi teman-teman yang awam. Khususnya kalau perlu dibuatkan konten yang khusus sesi membantah subhatan dari Oten dan orientalis, sehingga bagi kita umat Islam dan apologet amatiran tidak hanya menyerang pertahanan Oten tapi juga mampu menguasai cara bertahan dari subhat-subhat Oten. Barakallahu fikum, Gus. Oke, terima kasih. Barakallah. Gini ya. Kemarin aku ditelepon oleh Ustadz Ahmad. Kami mendiskusikan surat 2252. Surat Al-Hajj itu ya. Surat 22 nomor ayatnya 52. itu cara bagaimana kita memahami diksi setan. Ya. Gue sudah jelaskan kalau jingga ini sering ikutin teman, cuman jarang komentar, sudah tahu lah ya. Gue kan sudah bahas di Al-Baqarah tentang episode Adam di ayat-ayat 30-an itu ya. Mulai 29, 30 sampai 30 berapa itu. Itu pertama kali itu iblis itu disebutnya itu iblis. Baru kemudian disebutnya setan. Jadi ada dua penggunaan nama yang itu sesuai dengan konteksnya. Kadang dia disebut iblis, kadang dia disebut setan. Ya. Iblis dan setan itu bukan personal. Ya. Itu karakter. Karakter, ya. Masalahnya ya kita tidak memahami, khususnya pada ayat 22, ayat 52 itu diksi tentang setan-setan. Pemahamannya terlalu harafiah. Ketika dia ditanya oleh teman-teman Kristen kita dalam sebuah diskusi, amblas dia, nggak bisa jelaskan. Amblas. Dalam sebuah pertandingan, katakanlah sepak bola, ya. Itu kemampuan itu harus punya dua, kemampuan menyerang dan kemampuan bertahan. Kalau kita hanya punya kemampuan menyerang tapi tidak mempunyai kemampuan bertahan, itu juga belum lengkap. Sebaliknya juga kita punya kemampuan bertahan tapi tidak punya kemampuan menyerang. Itu dalam pertandingan olahraga juga itu tidak lengkap. Dalam kerangka Ghazwul Fikr, perang pemikiran, makanya kan gue sudah bilang, ya, jangan lu asik menyerang, ketika lu diserang lu gelagapan, seperti yang diskusi itu. Ya, kemarin baru telepon Ustadz Ahmad, ya, surat 22 ayat 52. Karena dia tidak bisa menjelaskan ketika ditanya oleh teman Kristennya, sahabatnya berdiskusi tentang setan itu seperti apa. Makanya kan gue sudah bilang, kita sebagai umat Islam tentunya menjadi sebuah keharusan untuk belajar Al-Quran. Ya, belajar Al-Quran, cari guru. Ya. Itu menu utama kita. Terus bagaimana Gus mau belajar Alkitab, baik itu perjanjian lama, perjanjian baru? Boleh, silahkan. Kanjeng Nabi tidak melarang. Bahkan Kanjeng Nabi, pernah sih Kanjeng Nabi melarang sahabat Umar ketika dia membaca Bible gitu ya. Dilarang sama Nabi. Tapi kan kita harus lihat latar belakang kehidupan Umar, ya. Tapi salah satu sisi Kanjeng Nabi memerintahkan juru tulisnya Zaid, ya,
untuk belajar bahasa Ibrani. Dan subhanallah, ya karena Ibraniun dan Arabiun kan satu rumpun bahasa Semitik, jadi belajarnya lebih gampang, kira-kira begitulah. Akhirnya Zaid menguasai bahasa Ibrani. Dalam rangka apa? Dalam rangka memahami, mempelajari kitab-kitab saudara tua kita, yang itu dalam edisi Ibraniun. Gitu loh. Nah, kita ini sekarang hidup di zaman modern yang sudah serba canggih ini. Menu utama kita itu Al-Quran, Al-Hadis, itu harus kita kuasai. Yang nggak bisa tanpa proses belajar, harus studi. Setelah itu silahkan mau belajar tentang Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru. Ya silahkan. Kalau kita mau masuk ke dalam dunia-dunia Ghazwul Fikr, perang pemikiran, silahkan. Sehingga kamu punya dua pertahanan, pertahanan dalam dan pertahanan luar, ban dalam dan ban luar, gitu loh. Jangan pakai ban tubles, sekuat-kuatnya ban tubles, kalau tiap hari ketubles ya remek juga itu. Harus ada ban luar, ban dalam. Artinya Islammu itu matang, Kristenmu juga matang. Baru masuk ke dunia apologet. Sekarang enggak. Dia asik menyerang, makanya kan gue wanti-wanti, lu jangan sembarangan begitu. Pernah ada, padahal dia itu termasuk sudah berkecimpung di dunia kristologi, kok bisa salah juga. Mungkin karena salah selip baca saja. Dia mengkritik, Herodes kan sudah mati. Kenapa kok dia hidup lagi di zaman sensus itu gitu. Ya disikat sama teman Kristen. Karena apa? Herodes itu bukan hanya satu, ada 3 Herodes itu. Nah, itu kan ketelitian yang memerlukan pemahaman kristologi yang bagus. Ya, dia menyerang, nggak menguasai kristologi. Begitu juga ketika dia diserang balik tentang Al-Quran, khususnya di video itu surat 22 ayat 52, dia nggak bisa memberikan jawaban. Ya, nggak bisa memberikan jawaban. Karena nggak ngerti jeluntungnya setan itu apa. Ya, makanya ketika kita kan dengar bahwa setan-setan itu nggak ada yang berani sama Umar. Ketika Umar jalan, itu setan itu minggir semua. Terus lu bayangin setan itu makhluk halus gitu. Kan jadi kacau. Setan itu bajingan, penjahat. Itu loh setan-setan itu. Jadi bajingan-bajingan, kan gue sudah cerita sama lu ya. Umar ini lain tipologinya, dia itu preman, jagoan. Fisiknya aja tinggi kok mau ditekuk sama dia. Ketika dia bersahadat, dia tidak pakai tedeng aling-aling. Ini Umar bersahadat. Siapa yang mau istrinya jadi janda, hadapin gue. Karena ini memang preman ini. Jago gulat pasar ukas. Siapa berani sama dia? Nggak ada yang berani. Ya, dia nggak main tutup-tutupan seperti Al-Ghifari. Al-Ghifari kan sudah diperintahkan jangan dipublis. Dia dipublisnya digebuki Al-Ghifari. Untung aja ada yang bela. Lu kalau Al-Ghifari mati, ya, lu kalau dagang lewat daerah klan Ghifari bisa habis lu. Akhirnya nggak berani lagi mukulin Al-Ghifari. Itulah konteksnya kita belajar surat Al-Jin, bukan jin terus jin gaib lagi. Jin itu artinya tersembunyi. Dulu mau mengikuti jejak Kanjeng Nabi, ya, yang kita salah terjemahkan Siratal Mustaqim kok jalan yang lurus. Siratal Mustaqim itu jalan-jalan orang yang istiqomah, di antaranya para nabi itu. Nah, dulu itu mau mengikuti jejak Kanjeng Nabi, to be Muslim, itu sembunyi-sembunyi. Jin itu jin, janah, itu artinya tersembunyi. Terus otak lari ke jin yang tidak laku, jadikan jin dan manusia, yaitu jin yang personal. Kan jadi kacau. Jadi kacau, bubar nggak jadi urusan. Ya, makanya ketika ada kata bahwa setan-setan itu minggir kalau ketemu sahabat Umar, itu artinya bajingan-bajingan itu loh, orang-orang yang berperilaku jahat, bukan terus gaib, bukan.
Penjahat-penjahat itu nggak berani sama Umar. Mau ditekuk apa? Nanti mungkin ada yang tanya, itu tapi buktinya tewas di tangan Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' itu bajingan yang tidak berani muka ketemu muka. Itu kan ditikam dari belakang. Dan sahabat Umar sedang menjadi imam itu. Itu kan perempuan itu. Nah, sekarang kita bicara perempuan, mumpung masuk konteksnya. Meskipun Abu Lu'lu' itu laki-laki, tapi dia perempuan. Karena dia menikam dari belakang dan orang dalam kondisi tidak siap. Kalau dia laki-laki, muka ketemu muka. Jadi kalau kita bicara perempuan, jangan diukur oleh genetika, kelamin. Karakter itu juga perlu. Sekarang kalau kita baca hadis, baca Al-Quran, ketika bicara perempuan itu karakter atau genetika, gender. Hati-hati. Ya, Abu Lu'lu' itu perempuan. Kalau dia laki ya muka ketemu muka. Ayo kita ketemu di mana? Di lapangan. Lah ini orang sedang mengimami, ya sholat ditikam dari belakang ya jelas saja. Gitu loh ya. Jadi setan itu maksudnya bajingan-bajingan itu nggak berani sama sahabat siapa ini? Sahabat Umar. Mau ditekuk apa? Karena ini jagoan gitu. Ya. Nah, begitu juga di surat 2252 itu ada setan-setan juga. Jadi nabi itu nanti pasti, karena gue sudah bilang, setiap nabi mesti punya musuh. Jangan lu kira nabi dakwah terus orang terima semua. Seperti gue ini ya punya musuh. Gue nggak pernah berpikir gue dakwah terus lu terima semua. Di antara lu kan ada juga yang tidak setuju dengan gue. Menjadi musuh gue. Musuh itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Jangan dikira musuh itu dari luar saja. Gitu loh. Ya, nah masalahnya Mas, usul sampean itu bagus. Cuman aku nggak punya waktu. Aku nggak pernah nonton videoku sendiri tuh jarang tak tonton. Ngapain aku lihat video orang? Apalagi videonya kafir. Aku nggak punya waktu. Makanya kalau mau ketemu aku, siapapun itu harus kontak dulu, konfirmasi dulu. Daripada nanti dia datang ke rumahku nggak tak anggap. Nggak tak anggap itu bukan aku tidak menghormati tamu. Aku ada kesibukan lain. Gitu loh. Aku itu nonton setel YouTube itu kalau aku sudah jenuh. Aku perlu refreshing, aku nyetel YouTube. Yang tak setel apa? Lagu-lagu. Karena aku suka musik. Lah kalau ada channelnya Kristen tak tonton lah, nggih opo? Untuk apa? Waktuku itu berharga. Nggak untuk nonton sampah yang begituan. Kalau kamu mau tanya, hadirkan saja cuplikan dari video itu, intinya apa, yang kamu tanyakan apa, nanti aku jawab. Kalau aku bisa menjawab. Kalau aku nggak bisa jawab, aku bilang ya nggak bisa jawab. Ya. Tapi kalau aku harus mantengin video, melihat video, lah untuk apa? Kurang menggawe, kurang kerjaan apa? Gitu. Itu yang bisa aku sampaikan. Kalau kamu ada permasalahan, mungkin kamu nonton video itu, aku nggak ngerti ini jawaban apa, tanyakan sama aku. Kalau aku bisa menjawab, ya tentu aku jawab. Kalau enggak, ya aku bilang nggak bisa jawab. Tunggu dulu. Jadi bukan aku harus mantengin, ya nggak mungkin. Itu apa? Ya, video itu banyak ditonton dan dikomentari sama kafir-kafir, tapi aku nggak pernah hirau. Sil sakarep-karepmu. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, kita sebagai orang Islam itu seharusnya ngerti tentang Islam. Jadi bisa beradu argumen terhadap mereka ya yang mengkritik Islam, gitu loh. Ya. Makanya ketika surat 2252 itu ditanyakan ya terhadap narasumber Islam dan dia tidak menguasai, ya babak belur. Ya. Itu yang bisa aku sampaikan untuk Kang Mas Jingga Muslim. Tapi apapun adanya komenmu ini aku beri apresiasi ya, cuman jawabanku seperti itu. Aku tidak punya cukup waktu.
ya, dan juga tidak tertarik sih. Gitu. Maka kalau kamu ada yang perlu tanya, tanyakan saja. Ya, oke, terima kasih. Mungkin jawabanku tidak memuaskan ya, mohon dipersori ya. Dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di sana. Kemudian Irfan, oke Gus, di copy. Sementara nyimak dulu sampai tuntas bagaimana korelasi al-alaq yang secara mainstream diterima publik sebagai wahyu pertama ya. Wahyu yang pertama kali turun ya, dengan Al-Fatihah yang berfungsi sebagai pembuka dari wahyu Al-Quran secara keseluruhan, masih dari Kerinci Jambi. Oke, salam Isra untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Kerinci Jambi, khususnya yang ada di proyek Bendungan ya, dan umumnya kepada semuanya. Oke, matur nuwun, monggo silahkan. Kemudian Rioak ini Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, matur nuwun, terima kasih dan salam Isra untukmu. Kemudian Kang Wahyu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Agak sulit gue baca nggak pakai kacamata. Brebes hadir, surat Al-Alaq disematkan surah pertama. Mungkin karena alasan Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis. Mohon koreksinya, mohon maaf dan suwun. Ya nggak tahu gue kalau dia masih percaya bahwa Kanjeng Nabi itu nggak melek huruf. Orang warisannya aja itu loh, kumpulan huruf-huruf. Terus yang dikasih warisan buta huruf, itu logikanya di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya antara al-alaq melek dan melek huruf atau buta huruf itu nol, tidak punya korelasi apapun. Itu ya, nggak ada korelasi, tidak saling mempengaruhi. Oke, dari Brebes Kang Wahyu kita ke Kang Hermana Natawijaya Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang di Bandung. Kemudian ada Kang Mas Wahyudi, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Berarti nama Ayas pasaran Gus. Nama panggilan Ayas Yudi Gus. Biasa teman-teman menyapa Ayas. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu, untuk Kang Mas Yudi yang ada di Singosari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa ya. Nama pasaran gak apa-apa. Yang penting otaknya jangan pasaran. Harus di atas rata-rata. Dengan cara apa? Ya studi. Gitu ya, studi. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian kita Alif Rabu 6 September 2023 pukul 14.15 WIB. Dengar giwang en lenjeh, otomatis tangan megang kuping ini. Dahulu pernah nindik juga, bolongin daun telinga sendiri di rumah pakai es dan jarum. Oh, pakai es dan jarum. Gue takutnya dia nggak tepat, nggak lurus. Ya, jadi gue pergi ke yang mereka memang profesional, jasa tindik. Ya, jadi ya profesional ya. Alat-alatnya juga profesional gitu ya. Jadi tepat dia, masangnya itu tepat, nggak miring. Gue paling males kalau miring. Gue sudah wanti-wanti jangan sampai miring loh ya. Terus ditindik. Jadi gue pakai jasa. Sendiri juga bisa, tapi gamblingnya itu yang gue nggak mau. Kadang-kadang dia nggak lurus, agak miring gitu, ya. Oke. Sudah lama kakak dipakai, dah hilang bolongannya. Iya, dia kalau lama nggak dipakai, dia buntu lagi bolongannya. Intisari itu buku dengan ukuran setengah kertas A4. Mantap. Isinya bagus, keren. Terbitnya kalau kagak salah 1 bulan sekali. Betul. Intisari. Nah, kemarin gue lupa. Nanti Intisari itu diduplikat dengan warna sari. Ada nanti warna sari. Cuman ya bagaimanapun leadernya tetap Intisari. Seperti Tempo diduplikat menjadi Gatra.
Tepat nggak ya gue pakai diksi duplikat ya? Makanya dalam bisnis itu leader tuh harus hati-hati. Kalau leader nggak hati-hati, dia bisa dilampaui oleh followernya. Ya. Dulu tahun 70-an, ya, deterjen itu leadernya cuma satu. Ya, deterjen yang awalnya huruf R itu, dulu bintangnya kan Kris Biantoro. Kris Biantoro itu kafir loh, ya, kafir dia, bukan Islam. Istrinya kalau nggak salah orang Vietnam atau apa. Itu MC idolaku Kris Biantoro dan suaranya oke. Dia kalau nyanyi di lembah yang berlumpur dan bernoda, di sanalah engkau kini berada. Itu Kris Biantoro, ya. Dia kalau nyanyi itu oke banget, ya. Dia jadi bintang iklannya tahun 70-an itu dari deterjen yang depan hurufnya RW, nggak sebut karena dia nggak bayar gue jadi bintang iklan. Kecuali dia bayar gue 300 juta, gue terima dan gue segera bikin rumah, bikin studio yang bagus. Dulu satu-satunya dia leader, tapi karena dia ya terus diuber sama followernya, akhirnya seperti sekarang ini. Banyak deterjen, banyak macam, banyak nama. Ya. Dulu enggak. Makanya dalam dunia bisnis, leader itu harus hati-hati. Ya, kalau dia tidak hati-hati, dia akan dilampaui oleh followernya sendiri. Nah, ini kita, makanya kajian-kajian kita itu kan singular. Ini kan pengetahuan bisnis yang otakmu juga perlu dikasih suntikan supaya kamu ngerti. Siapa tahu kamu buka gorengan di satu tempat, kamu leader di situ. Tapi hati-hati, gorenganmu sukses, nanti ada orang lain juga yang akan mengikuti jejakmu sebagai follower. Nah, kalau sudah ada follower, kalau kamu tidak menjaga kualitas gorenganmu, entah itu pisang goreng, tempe goreng, ya kamu akan dilampaui kalau followermu terus belajar, dan belajar. Jadi kualitas itu harus diperhatikan. Gitu ya. Oke, jadi ada intisari, terus nanti followernya itu gitulah ya. Nanti kalau aku bilang di duplikat nggak enak juga. Followernya warna sari, kalau Tempo followernya Gatra gitu ya. Dulu juga ada, tapi itu kelas receh. Mungkin ada yang ingat ya, ada tabloid Simponi kalau nggak salah. Dan itu Arswendo pernah kesandung, akhirnya dihukum berapa lama itu. Karena dia main-main bikin polling. Iya, Simponi ya kalau nggak salah ya. Itu mingguan kalau nggak, mingguan atau bulan, gue lupa. Oke. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Depok ya dan Jakarta ya. Untuk semua viewer channel ini ya. Sehat, bahagia selalu, alhamdulillah. Oke ya, kita saling mendoakan. Yang di Depok mendoakan kita juga mendoakan yang di Depok semoga selalu bahagia dalam ridho Rahman dan Rahimnya Gusti Allah Agung. Amin. Kita lanjutkan soleha kita Rahani Junaidi. Assalamualaikum Ustadz, nyimak biar tambah ilmu. Mantap. Kumaha pawartos nak neng? Kumaha? Gimana sudah disiapin karedoknya? Karedok itu kalau di Jakarta mungkin persamaannya itu nganu ya. Karena dia sayur, gado-gado ya. Nanti kalau di Jawa itu pecel gitu mungkin ya. Cuman kalau karedok itu mentah bahannya itu ya. Oke, atur nuhun Soleha Rahani Junaidi ya. Kemudian Muhammad Pandi ya. Dari mana Kak? Oh, Jogja. Oke, Pak Tunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Jogja menyimak kajian ilmu. Oke, mantap. Tapi kamu harus bayar maharnya ya. Kamu kan Jogja, Muhammad Afandi. Lu kalau mau ngaji di sini harus bayar maharnya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Jogja menyimak kajian ilmu. Oke, tapi lu harus bayar maharnya. Maharnya lu tahu? Satu waktu kalau gue ke Jogja, lu anterin gue ke Pendopo Lawas.
Gue kagak ngerti di mana Pendopo Lawas itu, ya. Gue pingin bermusik di sana. Gue lihat banyak musikus-musikus ke Pendopo Lawas ya. Oke, terima kasih untuk Muhammad Apandi. Kalau yang di Malioboro-nya itu angklung ya, dan bagus juga, aku seneng lihatnya. Kalau yang di Pendopo Lawas itu bukan angklung, sudah akustik dia. Ya. Terima kasih Muhammad Afandi. Kemudian Kang Sahran Gipari sudah ada video kedua hari ini. Oh, mungkin yang kemarin. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan Kang Rasmi Nasmat. Bismillah, Makassar hadir Tuan Guru. Oke, salam Isra juga. Ada berbagai versi Al-Alaq, Al-Fatihah, dan Al-Mudatsir. Ini harus ditegaskan ini. Maksudnya versi apa? Karena nanti kalau nggak tegas, dikirain Al-Fatihah itu ada 2 redaksi yang berbeda, kan jadi kacau. Ya, hati-hati. Hati-hati kamu. Versi apa maksudnya? Kalau penafsiran mau 1000 versi kagak ada masalah. Tetapi sebagai surat, dia tidak ada versi. Al-Quran itu nggak ada versi-versian kalau dia masuk ke originalnya. Ini harus hati-hati juga kalau ngomong. Nggak ada versi dalam Al-Quran. Di bumi ini, di kolong langit ini, satu-satunya kitab suci yang nggak punya versi itu Al-Quran. Mungkin mau ngelawan gue. Bagaimana itu Hafs dan Waras? Oke, silahkan. Kembalikan ke asalnya. Gunduli semua itu. Sama dia. Karena Al-Quran dulu awalnya juga gundul, nggak ada harokat. Itu berbeda kan karena harokat, karena dialek. Biasa saja, itu kultural yang mengikat budaya. Dari saya ke terus ke saya, terus aye. Ya, hamba, amboy. Itu dialek. Ya, tapi begitu juga Hafs dan Waras. Wadduha, wadduhe, itu dialek. Ya kalau mau sama, gundulin aja. Ambil Al-Quran versi Waras, ambil Al-Quran versi Hafs. Kita ini pakai Hafs. Waras itu di Maroko dan sekitarnya, di Afrika Utara, Mesir. Mesir nggak tahu ya. Afrika Utara, Maroko tuh biasanya pakai Waras. Digundulin aja itu, kembalikan ke asalnya bagaimana dia diajarkan oleh Kanjeng Nabi, itu gundul. Sama semuanya. Makanya kalau lu ngomong versi, hati-hati. Kalau salah ditangkap nanti jadi masalah. Apanya yang versi? Ya. Jelas ya? Rasmi Nasmat. Gue harus tekankan ini. Nggak seperti Injil, versi mana? Nanti antar versi itu juga benturan gitu loh. Ya. Al-Alaq adalah ayat pertama turun sebagai bukti pengangkatan Muhammad sebagai Rasul. Kalau Al-Fatihah dikatakan pertama karena sejak zaman dahulu, entah umat terdahulu atau awal adanya perintah sholat, bacaan Fatihah sebagai bacaan utama dalam sholat. Dan Al-Mudatsir. Al-Mudatsir itu apa? Apa Al-Mudatsir itu? Kan ada 2 itu. Yang berselimut, yang berkemul. Maksudnya berselimut apa? Kedinginan seperti gue itu. Terus pakai selimut gitu. Mudatsir itu adalah berselimut masalah. Maka penyelesaiannya apa? Berquran supaya masalah itu pergi. Gitu loh. Ya. Oke. Pembacaan Fatihah sebagai bacaan pokok dalam sholat dan Al-Mudatsir ada riwayat sahih namun dihilangkan oleh mayoritas ulama. Ya itulah pendapat, silakan saja. Mau berpendapat. Lu boleh setuju, boleh enggak gitu. Tapi gue ingatkan hati-hati kalau bilang bahwa ada berbagai versi tentang Al-Alaq, Al-Fatihah, dan Al-Mudatsir. Apanya yang diversikan itu? Ya.
Oke, sudah selesai ini ya. Selesai ya. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Gue belum bisa kesini juga. Tapi gue sudah ingatkan, ini yang kesekian kalinya, lu cari buku ini, lu baca. Ya, karena nanti gue akan jawab literasi gue ini. Ya. Nggak tahu berapa ini harganya. Ini gue dikasih hadiah. Ini dari mana? Ini dari Arab ini dikirim, dari Saudi ya. Didistribusikan oleh Fakultas Agama Islam, hadiah Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi teman gue itu imam masjid di sini, dia dulu alumni dari Solo ya kalau nggak salah. Dia ngambil S2 di Universitas Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah dapat kiriman ini dari kerajaan Saudi. Ya, jadi ini tidak diperjualbelikan dan gue pesan satu, diambilkan satu. Lihat ini tuh. Ini. Nah ini lihat ini. Buat Mas Koco. Nah, jadi gue nggak tahu harganya berapa karena ini hadiah. Gue dapatnya hadiah. Lu baca ini ya. Nah, sekarang waktunya sudah limited, gue jelaskan tentang lokusnya. Lokus ya. Lokus al-alaq ini di Gua Hiro. Ya. Lokus al-Fatihah ini di rumah. Ketika apa? Tidur. Ya, artinya apa? Mimpi. Kalau ini enggak, ini terjaga, ini di Gua Hiro. Lokusnya ya. Ini di rumah. Sekarang kita berbicara yang di Gua Hiro. Coba lu pikir. Apakah Kanjeng Nabi berjalan ke Gua Hiro itu tanpa bimbingan? Yang pertama. Apakah ucuk-ucuk Kanjeng Nabi lihat masyarakat Arab ini bajingan brengsek ini, terus gue nepi lah ke Gua Hiro? Itu mau-maunya Kanjeng Nabi sendiri. Apakah tanpa bimbingan dia berjalan ke Gua Hiro? Dan ini, kalau di riwayat ini 3 kali puasa, 3 kali Ramadan, tapi ada yang mengatakan 5 kali Ramadan. Ya, tolong nanti aku dibantu cari literasinya. Kalau di sini ingatku 3 kali Ramadan ke Gua Hiro-nya itu. Ya, apakah beliau itu Kanjeng Nabi kita itu berjalan ke Gua Hiro untuk menepi itu tanpa bimbingan wahyu? Tolong dipikir, otaknya dipasang. Gitu loh. Ya. Ini lokusnya tidak sama, yang satu di Gua Hiro, yang satu di rumah. Ya. Tidak mungkin lah ya. Yang aneh lagi begini, ya. Tradisi-tradisi uzlah atau menyendiri terus ke gua-gua, ini kan di gunung. Di gunung-gunung itu sebetulnya milik kita. Milik orang Indonesia, khususnya Jawa. Orang-orang Jawa itu ya, ketika dia dalam kondisi tertentu, dia itu menepi ke gunung sendiri itu. Ada yang bilang tuh ngelakoni atau laku. Itu budaya Jawa itu. Ke gunung ya gunung apa? Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Kelut, gunung apa? Itu begitu, itu tradisi Jawa. Tradisi Arab itu nggak ada begitu. Kamu tanya orang Arab yang paling Arab lah. Jangankan orang Arab yang Arabnya kurang. Orang Arab yang paling Arab kamu tanya. Dalam konteks antropologis budaya, ada nggak mereka punya budaya nepi? Nggak ada. Kalau orang Jawa itu nyebutnya nyepi. Nyepi. Dia nyepi, dia cari suasana sepi. Biasanya naik ke gunung. Maka benar sekali kata Ebit. Saksikan bahwa sepi lebih berarti dari keriuhan.
Kanjeng Nabi lihat masyarakat Arab bajingan jahiliyah Mekah brengsek. Bagaimana menyelesaikan kehidupan yang brengsek ini? Apakah ujuk-ujuk gue yang mengambil tanggung jawab ini untuk menyelesaikan semua masalah-masalah Arab-Arab bajingan ini? Apa begitu? Mesti ada bimbingan wahyu dong. Ya, itu tinjauan antropologis, teologisnya begitu. Ya, yang asik tadi antropologis. Budaya nyepi itu budaya Indonesia yang Jawa. Orang Arab sana itu nggak punya budaya nyepi. Nggak percaya, tanyain orang Arab yang paling Arab. Lah kok ini ada? Ya Nabi itu kan meskipun pernah kita diskusikan ya, dia musta'ribah atau aribah. Ya, itu panjang diskusinya. Tapi secara kultur dia hidup dalam budaya Arab. Budaya Arab itu nggak ada nepi. Lah ini kalau ada orang satu nepi ke gua itu loh. Dan gua itu ya di gunung. Sama orang Jawa di sini. Kalau nepi di gunung. Artinya dia melakukan sesuatu yang tidak ada dalam antropologis budayanya sebagai bangsa Arab. Tidak ada. Itu kan tidak pernah dicatat oleh kalian. Aku dapatkan penjelasan ini dari Cak Nun. Dan aku agree, aku setuju. Budaya-budaya nepi itu Jawa yang punya, bukan Arab. Lah ini kok ada orang Arab menepi, mendekatkan diri kepada Gusti Allah yang Agung. Ya nggak mungkin lah dia berjalan sendirian. Juga apa tanggung jawab dia ngurusin orang-orang Arab yang brengsek? Oh, biarin saja. Ngurusin rumah tangga sendiri, keluarga sendiri. Beliau kan mengambil tanggung jawab untuk membimbing Arab-Arab ini ke jalan yang itu diridhoi Gusti Allah Agung. Sama dengan Musa. Musa itu mengambil tanggung jawab untuk membimbing orang-orang bangsa Israel. Meskipun karena ketegar tengkuannya Israel sampai dia pada ujung yang jenuh gitu ya. Sampai begini kalau di perjanjian. Bukan aku yang melahirkan mereka. Kenapa harus aku yang diberikan tanggung jawab untuk membimbing mereka? Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Jadi tempusnya beda. Yang Al-Alaq 96 1 sampai 5 ini tempusnya di Gua Hira, sedangkan Al-Fat itu tempusnya ya di rumah. Ya, oke, sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan dan pesan aku baca ini ya, karena referensinya besok kita berbicara lokusnya sudah, tempusnya, waktunya ya, sehingga kita tahu jawabannya. Inilah wahyu yang pertama kali turun, apakah Al-Alaq atau Al-Fatihah. Oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu. Namun tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya, oke. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, matur nuwun banun, salam Isra, Islam rasional. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.